Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Guru doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada pembelajaran akidah akhlak hari ini kita akan belajar tentang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah haqallah. Manusia satu-satunya makhluk paling sempurna karena hanya manusia yang mendapat karunia akal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal, kita menjadi tahu bagaimana cara hidup yang baik, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dan sebagainya. Dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka manusia seharusnya selalu berkata yang baik dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Apa sih makna kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Salah satu kalimat thayyibah adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini disebut haqallah. Arti kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah tidak ada daya, upaya, dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Mengucapkan kalimat haqallah. Jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat haqallah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan sih waktu mengucapkan kalimat thayyibah haqallah? Waktu mengucapkan kalimat thayyibah haqallah yang pertama, apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan. Kedua, ketika mendengar seruan azan. Ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendapat beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti contohnya ditimpa penyakit atau terkena musibah banjir, ya, apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan. Karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah haqallah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. Ketika mendengar suara azan, orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muazzin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat haqallah. Kemudian ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk membaca kalimat haqallah. Nah, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah haqallah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah haqallah, maka kita akan mendapatkan hikmah. Nah, diantaranya hikmah mengucapkan kalimat thayyibah haqallah adalah yang pertama, menghapuskan dosa-dosa. Sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Hadis Sahih Al-Jami. Kemudian yang kedua merupakan salah satu amal solih yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal, yang kekal
dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqallah. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga, Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalimat thayyibah hauqallah manfaatnya dapat kita rasakan ketika di akhirat. Kemudian yang keempat, menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. 7. Termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, maukan aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja. Beliau bersabda, yakni ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, itu tentang kalimat thayyibah hauqallah. Semoga kalian bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.